Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi sesuai yang saya terangkan kemarin di Google Classroom, pagi ini kita akan membahas masalah alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Tapi belum bisa semuanya adik-adik. Jadi nanti kita hanya membahas masalah mistar ukur dan pengukur sudut. Jadi itu intinya untuk pagi ini. Nah, langsung saja adik-adik. Jadi ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, yang pertama itu adalah sebelum masuk ke alat pengukur dasar dan alat ukur pembanding, kita masuk dulu pengertian pengukuran. Jadi apa sih pengukuran itu? Nah, secara umum pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, jadi seandainya adik-adik mempunyai suatu benda yang mau diukur, itu kan pastinya nanti akan dibandingkan dengan alat ukurnya. Nah, entah itu kalau mau diukur panjangnya berarti harus menggunakan mistar atau penggaris atau meteran. Nah, kalau sudutnya nanti bisa memakai bevel dan lain-lain. Nah, intinya itu. Jadi membandingkan benda yang akan diukur dengan alat ukurnya. Nah, nanti dari situ ketemu nilainya berapa dari benda tersebut. Nah, maksudnya nilainya berapa itu ya seandainya adik-adik mau mengukur panjangnya, nah nilai panjangnya berapa. Nah, bisa dimensinya atau kapasitasnya. Nah, itu. Jadi untuk pengukuran kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, pengukuran ini adik-adik itu sangat penting di dalam teknik mesin. Karena apa? Biasanya di dalam teknik pemesinan, orang-orang teknik itu semuanya harus terukur. Nah, contohlah seandainya ini. Contoh, bisa kalian bayangkan seandainya ada baut dan mur yang itu ukurannya tidak sama, akhirnya tidak bisa terpasang dengan sempurna. Nah, itu salah satu contoh fungsi untuk pengukuran. Jadi seandainya kok kita membuat benda yang berpasangan, nah, itu bisa sesuai. Nah, karena kalian itu nantinya jurusan teknik mesin ini bagian pencipta ya, istilahnya itu pembuat. Nah, pembuat ini harus akrab dengan alat ukur. Nah, berdasarkan cara pembacaan skala ukurnya, nah pengukuran ini dibagi menjadi dua adik-adik. Ada alat ukur langsung, ada alat ukur tidak langsung. Nah, alat ukur langsung itu apa? Alat ukur langsung itu yang datanya dapat langsung dibaca pada alat ukur tersebut. Contoh ya tadi ada penggaris, kamu ukur berapa senti, adik-adik ukur berapa senti. Seandainya berat, adik-adik timbang berapa kilo. Nah, itu kan langsung bisa terbaca. Nah, itu maksudnya alat ukur langsung. Nah, sedangkan alat ukur tidak langsung itu bagaimana? Alat ukur tidak langsung itu dia diukur. Nah, setelah diukur itu ini hanya sebagai alat pembantu ya. Jadi secara yang tidak langsung ini, alat ukur tidak langsung ini hanya sebagai pengukur, tapi dia tidak tahu nilainya. Nah, nilainya itu nanti bisa diketahui kalau seandainya adik-adik itu ukur langsung dengan alat ukur. Nah, kalau kalian nanti adik-adik masuk akan ada yang namanya jangka kaki. Nah, itu nanti biasanya untuk mengukur diameter itu ada jangka bengkok, ada jangka kaki. Nah, itu dia diukur. Setelah itu diukur lagi, alat yang tidak langsung ini diukur lagi dengan alat ukur langsung. Dia diukur lagi dengan penggaris atau apa. Nah, nanti itu baru terlihat nilainya. Nah, itu maksudnya alat ukur langsung dan tidak langsung. Nah, berdasarkan ketelitiannya, pengukurannya ini juga dibagi menjadi dua, pengukuran presisi. Nah, pengukuran presisi ini bagaimana adik-adik? Pengukuran presisi ini nantinya hasil ukurnya itu sangat teliti, bahkan sampai bisa 0,0
0,1 mili. Nah, itu bayangkan sendiri 0,01 mili itu panjangnya berapa, kan sangat-sangat kecil. Nah, itu nanti bisa diukur, masih bisa diukur dengan alat apa namanya, dengan pengukuran presisi. Nah, bayangkan nanti bisa dengan ada yang namanya jangka sorong, ada yang mikrometer. Nah, itu alat ukur untuk pengukuran presisi. Nah, karena apa kok harus pengukuran presisi adik-adik? Karena yang adik-adik buat nantinya itu terbuat dari besi atau bahan-bahan keras ya, ya terutama besi baja. Nah, itu seandainya kok itu ukurannya kurang sedikit, maksudnya kurang ini dia mau dipasangkan ya, kok baut seandainya itu kok lebih besar sedikit aja 0,05 seandainya, atau 0,5 mili, itu dia sudah, kalau istilah Jawanya, seret, sulit untuk diputar. Nah, itu berpengaruh sekali. Jadi memang harus pas. Nanti ada yang namanya di gambar teknik ada toleransi. Nah, biasanya pasnya itu ya harus masuk dalam toleransi itu. Nah, yang kedua, pengukuran tidak presisi. Biasanya menggunakan alat ukur tak langsung dengan ketelitian. Nah, kayak roll meter atau penggaris atau nanti meteran. Nah, itu biasanya itu masuk dalam pengukuran tidak presisi. Nah, itu adik-adik masalah pengukuran. Nah, yang pertama ini kita waduh, ini kok ketutupan video ya, nggak apa-apa. Itu mistar ukur. Nah, mistar ukur itu alat ukur yang pertama ini ya adik-adik. Jadi kita pertama alat ukur tadi dasar dan pembanding itu kita pelajari tentang mistar ukur. Nah, mistar ukur ini alat untuk mengetahui nilai panjang, lebar, tinggi atau ketebalan dan kedalaman. Nah, ini termasuk dalam mistar ukur. Nah, biasanya berbentuk pipi lurus dilengkapi dengan satuan ukuran metrik dan imperial. Metrik itu senti atau milimeter. Nah, metrik itu milimeter, sedangkan imperial itu inci. Nah, itu mistar ukur. Jadi mistar ukur sendiri nanti terbagi menjadi 3. Ada yang namanya mistar baja, ada yang mistar gulung, ada yang mistar siku. Kalau yang kita pelajari 3 itu. Nah, langsung saja adik-adik Nah, kita masuk ke mistar baja. Mistar baja itu apa? Penggaris baja itu loh. Kalau kalian adik-adik, saya yakin pernah melihat mistar atau penggaris yang terbuat dari besi. Kalau baja nanti adik-adik bingung, yang terbuat dari besi. Nah, itu kita menyebutnya mistar baja. Nah, itu fungsinya apa? Nah, itu ya untuk mengukur panjang, tebal. Nah, biasanya juga untuk membantu menarik garis ya kan. Biasanya kalau adik-adik nanti biasanya mau menggambar garis atau apa kan menggunakan bantuan mistar baja ini. Nah, itu terbuat dari baja tahan karat dan secara khusus digunakan untuk mengukur panjang secara kasar. Jadi dia mistar baja ini termasuk dalam pengukuran tidak presisi karena masih nilainya masih memakai mili lah, belum sepresisi yang jangka sorong. Nah, itu mistar baja. Nah, skala terkecilnya berapa? Ya, biasanya paling umum skala terkecil dari mistar baja itu 1 mm. Nah, 1 mm. Sedangkan itu yang untuk skala metrik ya. Imperialnya dengan skala inci. Nah, itu. Nah, sekarang fungsi penggarisnya sudah. Tadi kita masuk ke yang kedua, mistar baja seperti itu adik-adik. Jadi ya penggaris seperti biasa itu. Nah, untuk penggunaannya saya yakin adik-adik juga sudah pernah menggunakannya. Nah, itu. Yang kedua, mistar siku. Nah, mistar siku. Nah, ini kalau adik-adik pernah lihat Pak Tukang itu biasanya pasti punya ini karena ini peralatan yang ya memang sangat penting dalam bengkel permesinan maupun nanti di lain-lain ya, permesinan maupun perkayuan, istilahnya perkayuan ya, tukang kayu dan lain-lain itu mistar siku ini sangat sangat penting. Nah, biasanya kalau Pak Tukang yang ngomongnya atau kita ya siku, garis siku. Nah, itu
Itu kalau secara di pelajaran kita menyebutnya Mister Siku. Nah, kan biasanya eh, para bapak-bapak itu ya untuk lebih singkat aja ya siku gitu aja. Nah, tapi sebenarnya itu Mister Siku. Nah, itu. Nah, berfungsi untuk membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda. Nah, itu fungsinya. Menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dengan mistar siku memungkinkan benda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia satuan panjang. Jadi gini, kalau adik-adik mau memotong atau mau apa biar lurus, biasanya itu untuk benda-benda persegi ya, itu biasanya harus digaris dulu. Nah, kalau memang perlunya teliti harus digaris dulu lah. Garisnya itu biar dia siku, nanti istilahnya siku ini hasil potongannya itu lurus tidak menceng. Nah, ini yang harus digaris dengan mistar siku ini. Karena caranya gimana? Gambar seperti yang tertera di biru ini, panah biru itu ditempelkan di bendanya yang mau digaris plek. Nah, sedangkan nanti yang ada nominalnya 30, 29, 28 dan lain-lain itu, nah itu nanti yang digunakan untuk menggaris. Nah, itu untuk mistar siku. Berikutnya mistar gulung. Nah, mistar gulung ini lebih kita kenal dengan nama meteran. Biasanya ya wis meteran itu aja. Bapak menyebutnya meteran. Kalau di bengkel, di dunia perbengkelan lebih banyak menyebut meteran. Jadi kalau kalian nanti di bengkel ya bilang aja meteran gitu. Kalau mistar gulung ya diguyu kalian. Nah, itu. Nah, ini untuk mengukur jarak sama dengan penggaris maupun sama dengan penggaris ini. Akan tetapi mistar ini didesain untuk mengukur jarak yang panjang. Nah, tetapi bedanya ini digunakan untuk mengukur jarak yang panjang. Nah, terus bahannya juga beda. Kalau mistar baja dia kaku, kalau mistar gulung ini dia lebih ke sintetis. Tadi seperti baja pita, fiberglass dan lain-lain. Nah, itu. Berikutnya kita masuk ke pengukur sudut. Jadi yang mistar kita masuk pengukur sudut. Nah, alat pengukur sudut merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu sudut. Nah, kalau biasanya kalian penggambaran itu pakai busur derajat. Nah, itu. Nah, dapat diartikan sebagai harga besar kecilnya pembukaan antara dua garis yang bertemu pada suatu titik. Jadi sudut itu apa? Sudut itu dua besar kecilnya pembukaan antara dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Nah, itu sudut. Nah, pada dasarnya adik-adik, pengukuran sudut yang sering digunakan terbagi menjadi dua, yaitu protaktor dan bevel protaktor. Nah, itu bagian-bagiannya ada cakram berskala, ada bilah putar, ada poros, ada baut pengunci. Itu. Nah, ini masuk namanya protaktor. Ini protaktor. Tapi kita itu sering salah kaprah. Karena apa? Di bengkel benda ini sering disebut dengan bevel. Padahal nanti bevel itu ada sendiri. Nah, ini namanya protaktor. Kalau bevel itu dia lebih teliti lagi. Nah, protaktor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur sudut atau menggambar garis yang mempunyai sudut tertentu. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi ini ya sebenarnya sama dengan busur derajat, cuma dia punya penggaris yang bisa diukur sesuai kebutuhan. Jadi nanti bisa langsung terukur. Nah, tuh. Nah,
Pada protractor konvensional digunakan busur derajat dengan rentan 0 sampai 180 derajat. Tapi sama dengan busur setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu kan 0 sampai 180 derajat dan mempunyai ketelitian 1 derajat. Nah, ketelitian dari protractor ini hanya 1 derajat. Itu. Nah, kalau seandainya pengen yang lebih teliti pakai apa, Pak? Kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini namanya bevel protractor. Jadi lebih teliti lagi. Kalau bevel protractor ini masuk ke pengukuran presisi. Nah, kalau tadi yang protractor itu dia masih pengukuran tidak presisi ya. Nah, kalau sudah masuk bevel protractor, kita masuk ke pengukuran presisi. Nah, kalau nanti adik-adik sudah sudah masuk, kita akan belajar bersama. Nanti juga akan kita pelajari bersama bagaimana cara pembacaannya. Nah, itu. Nah, fungsinya sama untuk meriksa sudut hasil pekerjaan pemesinan, membuat garis gambar pada benda kerja, dan biasa digunakan untuk meriksa kerataan permukaan benda kerja. Nah, ini bevel protractor. Nah, mengukur sudut mencapai 180 derajat sama dengan ketelitiannya yang bisa lebih teliti ya, maaf ini, lebih teliti daripada protractor. Jadi dia ada skala Noniusnya, skala Verniernya. Jadi dia tidak istilahnya sangat bisa lebih teliti kalau memakai skala Vernier itu. Nah, cukup sekian adik-adik untuk pelajaran pagi ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas nantinya kemungkinan jangka kaki, jangka bengkok, dan alat ukur kerataan bidang. Nah, nanti kita akan membahas itu. Nah, untuk saat ini untuk pagi ini cukup sekian. Oh ya, tugas saya langsung saya kasihkan di video ini. Jadi tolong tugas kalian itu nanti rangkum materi ini, setelah itu foto dan kirim di Google Classroom. Oke, terima kasih. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.